Bagaimana hukum meminum obat pencegah haid pada saat haji? Ya. Boleh saja kalau itu dia perlukan. Kalau misalnya dia khawatir ketinggalan pesawat atau khawatir kalau dia haid akan terlambat, boleh saja. Tapi dengan catatan, ya, dia memakai cara pencegah haid yang paling bagus dan diberi oleh dokter yang ahli, agar supaya tidak mengganggu kesehatannya dan tidak mengganggu siklus haidnya. Apakah orang yang sholat tasbih kemudian lupa sudah berapa jumlah tasbihnya disunahkan untuk sujud sahwi? Dan kalau dia lupa jumlah tasbih, tidak ada masalah, tidak ada sujud sahwi. Itu pun dibangun di atas pembahasan apakah sujud sahwi itu hanya di sholat wajib saja, apakah dia boleh juga di sholat sunnah. Bagi siapa yang berpendapat boleh di sholat sunnah, ini dia lupanya bukan dalam hal yang merupakan kewajiban atau rukun. Apakah sah wudu jika wudu tidak bersambung disebabkan karena tiba-tiba air tidak mengalir? Misalnya mencuci kaki di rumah tetangga. Kalau misalnya tidak lama, setelah itu dia langsung ke rumah tetangga cuci kakinya, tidak ada masalah. Tapi kalau pagi dia wudu tidak ada air sampai dekat duhur, dia ke rumah tangga cuci kaki saja, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, dia sudah minta izin untuk cuci kaki, ya sekalian aja wudhu seluruhnya, ya selesai masalah. Ini pertanyaan kenapa kayak kena air pertanyaannya? Atau pertanyaan dari akhwat? Bagaimana hukumnya jika kita disuruh atasan untuk memakai dasi? Apakah wajib untuk menaatinya? Dan benarkah bahwa berdasi itu bentuk menyerupai orang kafir? Nah ya, dasi itu sudah biasa orang pakai dasi. Di mana-mana orang pakai dasi. Nah, sekolah pakai dasi. Ya. Semuanya orang pakai dasi. Mana menyerupai orang kafir? Dia bukan bentuk ibadah khusus orang kafir. Jelas ya? Nah, semua orang yang dilakukan orang kafir dikatakan menyerupai orang kafir. Orang kafir makan minum, kita juga makan minum. Ya. Serupa kan? Yang dikatakan menyerupai orang kafir itu kalau merupakan ciri ibadah mereka atau ciri khusus mereka, tidak ada di tempat lain. Nah, itu baru menyerupai orang kafir. Dan kalau sudah tersebar di tengah kaum muslimin, itu tidak menyerupai orang kafir namanya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan magidasi itu bukan hal yang melanggar. Jelas ya? Baik. Itu dari sisi hukum tasyabuhnya. Ya. Saya sebutkan tadi bahwa wallahu a'lam tidak ada bentuk tasyabuh padanya. Seorang istri yang bila berakhlak buruk, suaminya mengancam untuk menikah lagi. Apakah ini merupakan cerminan suami yang baik? Nah, ini repot ya, kasus. Ya, masalah yang terjadi, ya, jangan ditanyakan di sini. Nanti khawatir ada masalah antara suami istri, dibawa ke pertanyaan. Nanti sampai ke rumah saya sudah tanya kepada Ustaz, itu tidak benar kamu. Padahal saya menjawabnya umum. Ya. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Dan setiap orang
Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak usah terlalu banyak memikirkan orang lain. Dia berakhlak baik, tidak berakhlak baik, itu urusan dia. Karena dia antara Allah. Paling penting diri kita. Ya. Kita punya kewajiban, tanggung jawab, yang nanti kita akan ditanyai pada hari kiamat tentang kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Jika seorang lupa mengusap anggota wudhu, apakah dia harus memulai lagi wudhunya? Apakah cukup mengusap yang dia lupa? Iya. Kalau yang dia lupa adalah dari rukun wudhu, maka dia ulangi wudhunya dari awal. Karena disyaratkan harus ada tertib. Ya, dan memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah tertib itu gugur karena lupa atau tidak? Itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang lebih tepatnya bahwa dia tidak digugurkan karena lupa. Ya, tetap didatangkan. Maka dia ulangi wudhunya dari awal. Kalau itu yang merupakan dari rukun atau kewajiban. Kalau sunnah yang dia lupa, ya tidak ada masalah, tidak harus dia ulangi. Bagaimana hukum menahan buang angin bagi orang yang kembung perutnya? Boleh saja kalau dia ingin tahan, tidak ada yang melarang. Dia menahannya. Siapa yang melarang? Cuma menjadi masalah kalau dia menahan pada saat apa? Pada saat dia sholat. Ya, kalau dia luar sholat, dia bebas untuk menahan, sepanjang tidak membahayakannya tentunya. Kalau itu membahayakannya, maka tidak boleh membahayakan diri. Ya. Kalau alasannya capek beruduk terus, bisa dia tahan, nggak apa-apa dia tahan. Kalau di dalam sholat, Nabi SAW bersabda, la sholata bihadratil ta'am, wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan telah hadir, dan ketika dua hal yang buruk dari depan maupun belakang mendesak mau keluar. Kalimat tidak ada sholat di sini, ini dilihat kepada bagaimana jenis yang dia tahan itu. Kalau melalaikan dia, tidak tahu apa yang dia baca, tidak sempurna dalam sholatnya, maka ini sholatnya tidak syah. Tidak sholat artinya sholatnya tidak syah. Tapi kalau dia tetap bisa sholat sempurna, namun kurang khusyuk saja, ya, maka sholatnya la sholata, tidak ada sholat artinya tidak sempurna sholatnya. Tidak sempurna sholatnya. Sholatnya syah tapi tidak sempurna. Ya makruh. Ya Allah Ta'ala. Baik. Seorang perempuan meninggal 1 pekan setelah melahirkan, terhitung mati syahid kan? Kalau dia meninggalnya 1 pekan setelah melahirkan, dia meninggal karena melahirkannya, akibat melahirkan, maka ia terhitung masuk di dalamnya. Iya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, kaitannya karena dia melahirkan. Apakah pada saat dia melahirkan atau setelah dia melahirkan, akibat dari melahirkan itu. Apakah mandi janabah dari haid sama dengan mandi janabah dari junub? Iya. Jawabannya iya, sama. Khusus untuk perempuan yang rambutnya sulit ditembus air, tentunya ya, dia melepaskan ikatan rambutnya. Dia lepaskan ikatan rambutnya. Dan hadits Ummu Salamah yang kita baca tadi, rambutnya lebat, ini kalau memang lebat tapi masih bisa tembus. Ya. Dengan air yang dituang. Tapi kalau sulit tembus, maka dia gerakkan kepalanya agar dia selesai kepalanya agar supaya air masuk. Pada kaidah pertama penulis membedakan antara kufur dan riddah, bukan membedakan. Ya. Itu tidak membedakan, tapi membawakan dua bahasa. Satu bahasa kufur, satu bahasa riddah, dan artinya sama. Walaupun kata kufur lebih luas, nah riddah salah satu dari bentuk kufur. Ya, riddah itu dia kafir, bukan kafir asli, tapi dari Islam masuk ke kafir. Kalau kufur ada yang merupakan kafir asli, memang asalnya dia kafir tidak pernah masuk Islam.
Tayamum apakah dari taharah kubra atau sugra? Ya, di sini penulis hanya menyinggung taharah yang berkaitan dengan air. Beliau belum menyinggung taharah yang berkaitan dengan pengganti air. Taharah yang berkaitan dengan pengganti air namanya apa? Tayamum. Ya, jadi jangan ditanya apakah dia taharah kubra atau sugra. Sebab kubra dan sugra itu kaitan dengan taharah yang berkaitan dengan apa? Menggunakan air. Kalau tayamum dia cuma satu saja. Tayamum. Pengganti dari air. Ya, kalau tidak bisa mandi, tidak ada wudu, maka dengan apa? Dengan tayamum. Baik, sekiranya cukup dalam di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan besok pagi di sesi yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.